Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Luar biasa, hari-hari yang kita lewati penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian. Minggu yang lalu kita belajar bagaimana iman itu harus diproses untuk menjadi iman yang sempurna. Memang hari ini kita belum sempurna, kita semua. Ya, dan kita dalam dunia ini justru tempat untuk menyempurnakan iman kita. Jika kita disebut orang-orang yang beriman, tentunya kita bagaimana menghadapi kenyataan ini, dengan cara bagaimana. Dan tentunya kita memiliki pengharapan hanya di dalam Yesus Kristus yang memberikan jaminan hidup yang kekal. Dan hari ini, tema firman Tuhan akan saya beri judul memberitakan Yesus adalah suatu kebahagiaan. Kenapa? Karena di dalam Yesus ada jaminan, di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Amin. Tidak ada seorang pun, nabi pun yang berani berkata demikian, bahwa aku adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Barang siapa yang mau datang kepada Dia, Bapa, Allah yang sesungguhnya harus melalui aku. Tidak ada orang yang berani berkata demikian selain pribadi Yesus Kristus. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang percaya, yang memiliki pengharapan di dalam Yesus, kita harus memiliki keyakinan, Bapak Ibu Saudara. Karena apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan, itu mendatangkan kehidupan yang kekal. Dua perkara yang tidak bisa dipisahkan, pribadi Allah dan firman-Nya. Sehingga pribadi Allah yang roh tidak bisa dipisahkan juga dengan pribadi Yesus yang telah pernah menjadi manusia. Walaupun kita masih terbatas secara manusia, namun hikmat Allah tidak akan pernah berhenti. Dia akan memberikan kepada mereka yang terus meminta dan mencarinya. Dan jika hari ini kita meminta kepada Tuhan dan terus mencari kebenaran, Tuhan akan memberikannya. Seperti doa, carilah, ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Dan hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Firman yang kadang bagi kita masih terselubung, kita masih belum memahami. Tapi ketika kita minta Tuhan, bukakan pengertian, bukakan hikmat, maka Tuhan akan membukakan hikmat itu kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Amin. Mari kita miliki hati yang tulus, hati yang murni ketika kita belajar firman Tuhan. Karena Tuhan melihat hati kita. Yohanes 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bapak Ibu Saudaraku, ada tiga hal yang ingin saya sampaikan dalam ayat ini. Yang pertama, bahwa dikatakan inilah hidup yang kekal itu. Ini berbicara manusia mencari sesuatu yang kekal. Dalam dunia ini tidak ada yang abadi. Ya, di dalam hidup ini tidak ada yang kekal. Semuanya sementara. Sehingga ada lagu yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Karena tidak ada kesempatan kedua. Bagi kita, hidup cuma sekali. Sesudah itu dihakimi. Sehingga ketika kita melihat kalimat sesudah itu dihakimi, maka kita perlu persiapkan hidup kita. Mulai kapan? Setiap hari. Jika hari ini baru Bapak Ibu Saudara mendengar firman ini, mulai hari ini persiapkan hidupmu untuk belajar mendengar dan mengenal pribadi Tuhan melalui firman-Nya. Dalam perjalanan hidup ini, apapun yang kita alami, di situ Tuhan terus mengajar kita bagaimana kita bisa mengenali, memahami maksud dan rencana Tuhan dalam hidup setiap kita. Amin Bapak Saudaraku. Dari poin yang pertama, manusia mencari yang kekal, yang abadi. Jelas di dunia tidak ada yang abadi. Namun di dalam Yesus, Dia memberikan jaminan hidup yang kekal. Yang kedua, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Allah yang mana? Banyak orang yang percaya kepada Allah atau pribadi Tuhan. Namun Tuhan yang mana? Allah yang mana? Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kekristenan, kita mengenal pribadi sosok Yesus Kristus sebagai pribadi Tuhan yang telah turun ke dunia. Sehingga manusia boleh menilai, manusia boleh memahaminya. Sebatas mereka bisa memahami sejauh mana mereka berpikir. Mulai dari hal-hal yang mungkin kurang pas, sampai hal-hal yang mulia. Yesus Dia hadir ke dunia. Memang Dia menyatakan diri kepada manusia. Karena ingat Bapak Ibu Saudara, seluruh ciptaan Tuhan, seluruh ciptaan di alam raya ini,
tidak ada yang istimewa kecuali manusia. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita, ya, menciptakan manusia serupa, segambar dengan pribadinya. Jadi tidak heran jika manusia adalah makhluk yang istimewa di mata Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri turun ke dunia untuk menjangkau manusia yang dikasihi, ya, dengan bukti dia rela mati untuk kita semua. Bapak Ibu Saudaraku, kembali lagi berbicara tentang memberitakan Yesus adalah suatu kebahagiaan. Ini adalah satu semangat yang harus kita miliki. Ketika kita memberitakan tentang Yesus Kristus, tidak ada hal yang sia-sia. Karena ketika kita memberitakan Yesus Kristus, di sana kuasa Tuhan bekerja. Karena Tuhan tidak ingin semua manusia binasa. Tuhan ingin supaya kita seluruh manusia di muka bumi ini mengalami kemenangan, mengalami keberhasilan, mengalami keselamatan, bahkan menerima hidup yang kekal. Sehingga Yesus bagi bangsa-bangsa. Jesus for all nation. Sampai Injil kerajaan ini diberitakan ke seluruh bumi. Jadi mari Bapak Saudaraku kita memiliki semangat memberitakan kabar baik ini. Ya karena ini adalah satu kebahagiaan yang ingin Tuhan nyatakan bagi semua orang melalui kehidupan kita. Makanya Bapak Saudaraku setiap kali saya berjumpa atau sharing dengan siapapun, saya katakan berbahagialah. Hidup harus berbahagia. Walaupun kenyataan ya kita sedang memiliki persoalan, kita menghadapi tekanan, kita menghadapi sesuatu yang berat. Tapi Tuhan berkata, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Datang kepada Yesus. Aku akan memberikan kelegaan. Hari ini kita datang kepada Yesus. Minta kelegaan. Dan Yesus memang, dia adalah sumber kelegaan. Sumber kemenangan. Amin. Kita harus semangat Bapak Ibu Saudaraku. Jika kita hari-hari ini mengalami apapun, persoalan entah sakit penyakit yang tidak disembuhkan atau belum disembuhkan, tetaplah berbahagia. Kenapa? Karena Tuhan memberikan jaminan hidup yang kekal. Ya, seringkali saya sampaikan ada orang yang didoakan tapi tidak sembuh-sembuh. Bahkan sampai matinya, sakitnya tidak sembuh. Namun dia tetap mengasihi Tuhan, tetap cinta Tuhan. Itu luar biasa. Karena Tuhan punya maksud dalam hidup ini. Setiap kita pasti ada persoalan, ada masalah. Dan masalah itu justru ya yang mendatangkan kebaikan. Karena apa? Tuhan ubah masalah itu menjadi satu kebahagiaan. Roma 8 ayat 28. Ya, karena Tuhan turut bekerja bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari dan mengasihi Tuhan. Luar biasa Bapak Saudaraku, kembali lagi. Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Allah yang mana? Apakah Allah yang non jauh di sana? Sehingga dengan suara yang keras kita harus memanggilnya. Pribadi Tuhan, pribadi Yesus, kenapa dia harus turun ke dunia? Supaya dunia sendiri melihat, merasakan bagaimana menjadi manusia. Amin Bapak Saudaraku. Ini masih banyak orang-orang yang belum memahami pribadi Kristus. Kita ini serupa dan segambar dengan pribadi Allah. Sehingga mengenal pribadi Allah tidak bisa lepas dari wujud pribadi Yesus Kristus sebagai manusia. Ini alasan kenapa ketika kita belajar tentang pribadi Yesus, mengenal Allah yang adalah roh. Jika kita menyembah Allah dalam roh, dikatakan nanti kita akan melihat, ya Tuhan akan mengajar kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Siapakah kebenaran itu? Yaitu Yesus Kristus. Kita tidak hanya sekedar beribadah, berdoa, wah, dengan berseru, dengan berteriak, dengan ucapan kata-kata yang indah. Namun hidup kita kalau tidak benar, sia-sia. Yang Tuhan rindu ketika kita menyembah Tuhan, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Hidup kita pun ya harus dalam kebenaran. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak melihat bagusnya kita memuji Tuhan, bagusnya kata-kata dalam doa.
Namun Tuhan melihat hati kita, hidup kita. Apakah kita hidup di dalam kebenaran? Amin. Poin yang ketiga, saudaraku, mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Di sini perhatikan baik-baik, ada kesetaraan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan kata dan itu setara. Dan ya, mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Seringkali kita berpikir utusan itu adalah orang yang diutus, tapi bukan dia sendiri. Namun dalam hal ini, kata mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Untuk membuat kita ini memahami pribadi Allah sendiri yang telah turun ke dunia. Untuk memberi contoh, memberi teladan, bagaimana hidup yang berkenan. Dan tidak hanya itu, sejauh mana manusia sebagai ciptaannya itu sungguh-sungguh mengasihi dia. Bapak Ibu Saudaraku, hal ini yang seringkali menjadi polemik dan perdebatan bagi mereka yang belum memahami dan mengenal betul siapa Yesus Kristus itu. Karena tingkat pemahaman pengenalan akan Yesus Kristus pun juga tidak bisa terlepas dari peran Roh Allah sendiri untuk memberikan pengertian kepada setiap orang. Jadi ketika kita mau mengenal pribadi Yesus, kita harus memiliki hati yang lembut. Seperti beberapa minggu yang lalu saya sampaikan. Sebagai pencari kebenaran, kita harus memiliki hati yang tulus, ya lemah lembut, supaya Tuhan melihat hati kita yang siap menerima kebenaran. Dan saya yakin Tuhan sangat mengasihi mereka yang memiliki kelemah lembutan dan ketulusan untuk menerima kebenaran. Luar biasa Bapak Saudaraku. Dan hari ini kita akan melihat juga satu peristiwa di mana Yesus dia berjumpa dengan perempuan Samaria. Dan di dalam kisah ini kita akan melihat bagaimana Yesus Kristus menyatakan dirinya sebagai pribadi Allah yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Samaria. Siapakah orang-orang Samaria itu? Mereka yang juga menanti-nantikan Mesias, ya, penyelamat yang disebut Kristus yang diurapi, penyelamat yang diurapi. Dan Yesus berkata terus terang kepada perempuan Samaria ini. Dan kita tentunya tahu siapakah perempuan Samaria ini. Dia adalah perempuan yang notabene tanda kutip wanita yang tidak benar. Namun justru Tuhan datang kepada orang-orang yang tidak benar, supaya hidup mereka menjadi benar. Amin, saudara. Seperti kita, orang-orang yang berdosa, kita membutuhkan ya penebus. Jika kita sakit, yang kita butuhkan adalah dokter yang bisa menyembuhkan. Yesus datang ke dunia ini untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang memiliki persoalan, mereka yang perlu dilepaskan dari segala ikatan-ikatan dunia, mereka yang dibelenggu oleh dosa, mereka yang terikat oleh dunia ini. Dan Yesus datang untuk melepaskan dan menyembuhkan mereka, supaya mereka berbalik dan bertobat. Itu yang Tuhan kerjakan selama di muka bumi ini. Dan tentunya kita juga rindu, kita dipakai oleh Tuhan untuk bisa menjadi saksi Kristus, memenangkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang bermasalah. Kita ingat domba yang hilang satu pun dicari oleh Tuhan. Bukan berarti Tuhan meninggalkan yang 99. Ini bukti wujud kepedulian Tuhan. Yang satu dicari sampai ketemu. Apalagi jiwa manusia. Tuhan rindu supaya kita semua diselamatkan. Mari Bapak Saudaraku, bagaimana kita bisa berbahagia ketika kita menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil Yesus Kristus ini. Kita akan melihat dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat 21, sampai dengan ayat yang ke-26, kita akan baca ayat ini. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hei perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal.
sebab keselamatan dari bangsa Yahudi. Dari kisah ini, saya mau ambil poin yang pertama, yaitu kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan dari bangsa Yahudi. Jujur Bapak Saudaraku, keselamatan dari mana? Bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Kenapa Tuhan mengasihi orang Israel? Karena memang itu pilihan Tuhan. Sampai hari ini terjadi peperangan. Walaupun bagaimanapun Israel dibenci oleh bangsa-bangsa yang lain, mereka tetap dijaga oleh Tuhan. Ini bukan suatu hal yang baru lagi. Sampai hari ini, orang-orang Yahudi, orang Israel, mereka tetap menjadi orang-orang pilihan. Dan kenapa Tuhan kok pilih orang Israel? Karena memang itu sudah menjadi kedaulatan Tuhan. Kita tidak bisa ngatur Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kok bukan bangsa Indonesia saja ya yang dipilih Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini menegaskan Tuhan berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Berarti Yesus Tuhan itu juga menyembah. Bukan Yesus memberikan pengajaran kepada kita semua bahwa kita harus mengenal pribadi Allah. Bagaimana mungkin kita tidak mengenal pribadi Allah kalau kita dikatakan sebagai orang beriman? Percaya atau beriman kepada Allah, kepada Tuhan, tidak hanya sekedar percaya adanya Tuhan. Tuhan mengajar kepada kita supaya kita menyembah kepada pribadi Allah yang dikenal. Amin. Dan Yesus juga menegaskan sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus memberikan ketegasan. Kenapa dari bangsa Yahudi? Karena memang demikianlah kata Yesus. Ya, ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Yesus mengajar kepada perempuan Samaria pada waktu itu bahwa Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Siapa kebenaran yang saya sampaikan tadi? Yaitu Yesus sendiri, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kemudian jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ini satu perkara yang terjadi ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria. Dia juga menanti-nantikan Sang Mesias, Kristus. Tadi saya sampaikan, menantikan juru selamat yang diurapi. Kemudian mari kita akan lihat ayat yang ke-26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Bapak Saudaraku, ayat ini menjadikan highlight ya, garis besar yang bersinar. Kenapa? Karena Yesus sendiri berkata, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias. Yesus menyatakan dirinya sebagai yang diurapi. Pribadi Allah. Bukan sekedar yang diutus, namun dia sendiri turun ke dunia. Untuk mengungkapkan hal ini, jika pikiran hati kita masih belum bisa mengerti, orang masih menganggap bahwa Yesus masih seorang manusia yang dilahirkan sebagai utusan Tuhan. Bapak-Ibu Saudaraku, tidak mungkin manusia bisa menyelamatkan manusia di muka bumi ini jika dia bukan Tuhan sendiri. Tidak mungkin manusia, seorang nabi, Nabi Yesus Kristus, menjadi juru selamat kalau dia masih manusia. Saya tidak bisa menebus saudara. Saudara pun tidak bisa menebus saya. Karena dosa kita terlalu besar. Bapak Ibu Saudaraku, ketika saya merenungkan kisah ini dan membaca ayat 26 ini, semakin diteguhkan ya bahwa Yesus sendiri berkata, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dia adalah Mesias
Dia adalah juru selamat. Dia adalah Kristus yang diurapi. Dari kisah ini kita bisa belajar dan mengenal pribadi Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kita akan lihat lagi ayat yang ke-29. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ya, banyak satu kota, bahkan ini dikatakan saudaraku, banyak orang, tidak 2, 3, 10, 20, bahkan dikatakan banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepadanya. Karena siapa? Perkataan perempuan itu yang bersaksi. Bukan dari Yesus langsung, tapi dari perempuan ini yang bersaksi. Sehingga banyak orang percaya dan diselamatkan dan bertobat. Ya. Saya ulangi lagi ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Jadi Yesus bisa tahu isi hati perempuan itu. Ketika Yesus berjumpa dan bercakap-cakap dengan dia. Waktu itu dia sedang menimba air di sumur. Dia berkata, kalau engkau minum air itu kamu akan haus lagi. Tapi jika engkau minum air yang kuberikan, engkau tidak akan pernah haus lagi. Maksudnya apa? Karena firman Tuhan itu seperti air. Ada lagu dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia akan terus membasahi hidup kita. Ketika kita mengalami kekeringan. Ketika kita mengalami ketidakberdayaan, ketika kita mengalami kekosongan, ketika kita mengalami kehampaan, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak mungkin, Tuhan membasahi dengan firman-Nya. Dan Dia memberikan kekuatan yang baru. Dia memberikan pengharapan. Mereka yang lemah, mereka yang lesu, mereka yang terbeban berat, mereka yang sakit, Tuhan lepaskan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dia tahu. Bahkan dikatakan, suamimu yang sekarang ini itu bukan suamimu. Hebat enggak Tuhan kita? Luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, Bapak bisa baca kisah tentang perempuan ini. Ayat yang ke-40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. 2 hari di Samaria. Yesus menyingkapkan kebenaran. Yesus menyatakan diri sebagai Mesias dan sebagai yang diurapi. Kristus yang memberikan hidup yang kekal. Luar biasa. 2 hari di Samaria, Yesus mengubah segalanya. Orang-orang yang hidup dalam dosa, mereka bertobat, berbalik, dan hidup dalam kebenaran di dalam Kristus. Ini yang Tuhan rindukan untuk kita sebagai pengikut Kristus, menjadi berkat. Supaya manusia-manusia yang di dunia ini, yang belum percaya dan belum bertobat, mereka menerima hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Amin. Berita tentang salib bagi mereka yang tidak percaya itu adalah satu kebodohan. Tapi bagi mereka yang percaya dan mengakui dan mengimani, itu adalah satu kekuatan. Satu pengharapan. Iman yang diwujudkan melalui pribadi Yesus Kristus. Yang memberikan jaminan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bersyukur kepada Tuhan jika kita masih percaya kepada Yesus sampai hari ini. Sehingga tidak ada tawar-menawar lagi. Sehingga ketika kita diuji pun ditawari harta dunia. Atau pilih ikut Yesus. Saudara bisa memilih mana yang harus saudara pilih. Ya, ketika saya melihat orang-orang mereka yang harus dibunuh, ditembak, atau dihukum mati karena mereka percaya kepada Yesus. Ini satu hal yang tidak mudah. Namun akhir zaman juga membuktikan nantinya sejauh mana kita tetap percaya kepada Yesus. Akhir zaman nanti, hari-hari ke depan,
Itu akan membuktikan iman kita, sejauh mana kita mengasihi Tuhan. Baru ditawari harta, baru ditawari kemewahan sedikit kita meninggalkan Yesus. Itu satu kebodohan, Bapak Ibu Saudara. Bersyukur jika kita mengalami penderitaan karena Kristus. Karena mahkota kehidupan yang kekal, itu yang Tuhan sediakan jauh melebihi daripada penderitaan ringan yang kita alami. Roma 8 ayat yang ke-18. Bahwa penderitaan ringan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan belajar bagaimana memberitakan Yesus adalah satu kebahagiaan. Karena di dalam Dia ada jaminan hidup yang kekal. Manusia mencari yang kekal, tidak ada di dunia ini. Ya, seperti tadi saya katakan, serigala punya liang, burung punya sarang, namun anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Karena memang Yesus tidak berasal dari dunia. Dia berasal dari surga, turun ke dunia untuk menyelamatkan mereka yang percaya kepadanya. Jika grace, anugerah, keselamatan, waktu-waktu ini yang masih terbuka, dan masih bisa siapapun masuk, dan masih bisa siapapun orang yang mau percaya menerima hidup yang kekal dalam Yesus, mereka tidak menggunakan kesempatan ini. Mereka akan kecewa selama-lamanya. Bersyukur kepada Tuhan jika kita masih percaya dan terus setia sampai akhir. Mari kita akan lanjutkan, Bapak Ibu Saudaraku. 2 hari lamanya Yesus tinggal di situ. Dia melakukan banyak hal dan tentunya pasti ada mujizat-mujizat. Banyak orang yang diselamatkan. Dan ayat 41, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Ini baru perkataan Tuhan. Membuat banyak lagi orang yang menjadi percaya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi kami bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Orang-orang yang tadinya hanya mendengarkan kesaksian perempuan ini, dia justru sekarang ketika melihat Yesus sebagai satu kesempatan mereka bisa melihat dan percaya. Ini satu hal yang istimewa loh, saudara. Karena banyak orang-orang Yahudi sendiri pada waktu itu, mereka belum tentu percaya kepada Yesus. Walaupun mereka melihat, namun tidak percaya. Kita lihat ketika Yesus di kampungnya, dia tidak dihormati, dia tidak dihargai. Atau tidak dipercayai, sehingga sedikit mujizat. Bapak saudaraku, kita melihat di Samaria, Yesus, dia melakukan banyak perkara. Walaupun di sini dikatakan tidak ada yang disembuhkan atau mengalami mujizat apapun, namun di sini kita melihat, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dari Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Hanya dengan perkataan Yesus, mereka percaya. Namun saya yakin pada waktu itu Tuhan juga pasti beracara, ya, membuat mujizat kesembuhan. Bapak Ibu Saudaraku, dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa mereka bisa percaya kepada Yesus karena mereka berjumpa dengan pribadi Yesus. Dan tentunya ini adalah kesempatan yang luar biasa. Memang kita tidak berjumpa secara fisik dengan Yesus, namun Yesus sudah berpesan, berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Bapak Saudaraku, ayat ini menjadikan dasar kepada orang-orang yang tinggal di zaman akhir. Mereka tidak mengalami perjumpaan fisik dengan Yesus, namun Yesus sudah mengingatkan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita akan melihat kebenaran dalam Kolose 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ya, di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ini ayat yang juga luar biasa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ayat ini sungguh luar biasa, Pak Saudaraku. Jadi kita menyembah kepada pribadi Allah yang bisa dikenal. Bukan menyembah Allah yang kita sendiri tidak tahu. Kita mengenal pribadi Allah. Melalui siapa? Pribadi Yesus Kristus. Seperti Yesus sendiri tadi berkata, kami menyembah kepada Allah yang kami kenal.
Ini ungkapan Yesus supaya orang-orang Samaria, wanita Samaria ini, mereka bisa mengenal pribadi Allah. Ya, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Bukan berarti dia diciptakan, bukan Bapak Saudaraku. Karena dia ada sebelum dunia ini ada. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam dunia atau segala sesuatu yang ada saat ini diciptakan dari Dia. Ayat yang ke-16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Di dalam Dia, Saudara, diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Di dalam siapa? Dalam Yesus. Dia adalah firman Allah yang sudah ada. Ya. Dikatakan baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu yang ada di alam raya dari Dia. Ya, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang terakhir 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ini loh, apapun yang ada di jagat raya, bumi yang kecil, sampai alam semesta, itu ada di dalam kuasanya, ada di dalam Dia, penguasanya Dia. Dia siapa? Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang percaya kepada Yesus, karena memang Dia adalah pribadi Allah. Dia tidak hanya sekedar sebagai manusia, Dia adalah pribadi Allah. Dia kalau mau menyelamatkan, maaf, semut, Dia harus menjadi semut. Tapi Tuhan kita tidak mungkin menjadi semut karena Dia mengasihi manusia sebagai gambaran, ya, sebagai rupa pribadinya sendiri. Manusia diciptakannya. Berbahagialah kita sebagai manusia-manusia yang masih bisa berpikir, yang masih bisa memiliki hati yang tulus untuk bisa menerima pribadi Allah di dalam Yesus Kristus. Dan tetaplah berbahagia, karena kita memiliki Allah yang bisa kita kenal di dalam Yesus Kristus. Semakin dalam kita mengenal pribadi Allah melalui firman-Nya, firman Kristus, maka kita akan mengalami perjumpaan dengan Kristus. Kelak kita akan berjumpa dengan Dia. Amin. Inilah pengharapan kita semua. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita, meneguhkan kita, menjadi orang-orang yang tetap bergairah, tetap menghadapi kenyataan dengan iman, pengharapan, kemenangan, dan menjadi orang yang berhasil. Tidak hanya itu, beruntung karena kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sungguh bersyukur. Kami boleh belajar memahami kebenaran firman-Mu. Firman Kristus, di mana kami boleh mengenal pribadi Allah yang tidak jauh di sana. Tapi firman-Mu yang ada dan dekat dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga kami tidak dengan pengertian kami sendiri, tapi kami dengan hikmat yang dari Tuhan, memahami pribadi Tuhan, bukan kuat dan gagah, bukan kepandaian kami, tapi oleh karena Roh-Mu yang ada dalam hidup kami, sehingga kami boleh memahami firman kebenaran ini. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu bekerja dalam hidup kami, dan kami menjadi serupa dengan Kristus Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup. Berkati kami sepanjang hari ini, hidup kami, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang, kembali menjemput kami. Dalam nama Yesus kita yang mengasihi, Tuhan katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.